Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami satu fase yang seringkali jadi penentu banget nih dalam pemecahan masalah, yaitu fase menafsirkan hasil. Anda mungkin udah kerja keras ya, ngumpulin data, analisis sana-sini, tapi terus apa? Gimana caranya memastikan semua kerja keras itu nggak cuma jadi tumpukan angka atau grafik aja, tapi jadi wawasan yang bisa ya menggerakkan sesuatu gitu. Itu dia. Anda menyentuh intinya. Fase interpretasi ini, ini jembatan yang kritis sekali. Sumber kita kali ini kan dari bab 4 buku The McKinsey Mind, judulnya Menafsirkan Hasil. Nah, buku ini melihat momen ini sebagai saat di mana analisis yang teliti itu ketemu sama, judgment, penilaian. Jadi misi kita hari ini tuh membongkar gimana sih para alumni McKinsey ini menyaring makna dari data mereka. Tujuannya bukan cuma, oke, ini temuannya. Bukan. Tapi lebih ke menghasilkan rekomendasi strategis yang mendorong keputusan cerdas yang ada dampaknya. Betul sekali. Dan seringkali ini bagian yang paling bikin pusing ya. Karena data itu sendiri kan pada dasarnya diem aja gitu, pasif. Kitalah yang harus aktif, kasih makna. Saya jadi ingat kutipan Jeff Sakaguchi, mantan konsultan McKinsey. Dia bilang fokusnya itu harus geser. Dari sekedar riset dan analisis, jadi pengembangan wawasan. Insight development, yang punya nilai signifikan buat pelayan. Nah, biar lebih gampang buat Anda ikuti, yuk kita coba urai proses ini jadi 2 langkah besar ya. Pertama, gimana kita secara internal nih benar-benar berhantem sama data buat pahamin isinya. Dan kedua, gimana kita susun pemahaman itu jadi solusi atau cerita yang meyakinkan buat orang lain. Oke, kerangka yang bagus itu. Mari kita mulai dari yang pertama dulu ya. Proses internalnya memahami data yang udah ada. Ini fondasinya nih. Oke, coba kita bayangin situasinya nih. Anda baru aja selesai analisis. Di depan ada spreadsheet, grafik, mungkin rangkuman wawancara. Rasanya kayak ngeliat hutan data yang lebat banget ya. Nah, gimana kita mulai cari jalannya? Dari mana kita mulai bedah ini semua? Langkah paling awal, dan ini fundamental banget, adalah ya menyaring. Pisahkan dulu. Mana informasi yang benar-benar penting, yang relevan sama pertanyaan atau masalah kita, dan mana yang cuma noise aja, detail sampingan gitu. Kayak kata salah satu alumni McKinsey, terus terang aja dia bilang, ngumpulin data, ngebungkus data itu jauh lebih gampang daripada mikir dalam-dalam soal artinya. Nah, di titik ini, ada persimpangan penting nih. Apakah data yang Anda temukan ini, secara umum ya, mendukung hipotesis awal Anda? Kalau iya, wah, itu sinyal bagus. Bisa mulai rancang tindakan spesifik. Tapi kalau enggak, Nah, ini dia nih, skenario yang sering kejadian dan mungkin bikin agak deg-degan ya. Gimana kalau datanya justru berlawanan atau nggak sejalan sama hipotesis awal kita? Langkah yang tepat apa? Godaan buat, ya gitu deh, moles data atau bahkan nggak baikan kan bisa jadi kuat tuh. ini ujian integritas analisis yang sesungguhnya. Prinsip yang dipegang teguh di lingkungan kayak McKinsey itu. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah paksa fakta biar cocok sama kerangka atau solusi yang udah ada di kepala kita. Kalau datanya nggak dukung hipotesis, ya hipotesisnya yang dievaluasi ulang, disesuaikan. Bukan datanya yang dipelintir. Ini kedengarannya logis ya, tapi prakteknya tekanan buat benar atau mempertahankan ide awal itu bisa kuat banget. Proses ini seringnya iteratif, artinya mungkin perlu mundur dikit, revisi asumsi dasar berdasarkan bukti baru, mungkin perlu analisis tambahan buat uji hipotesis baru. Justru, keterbukaan buat ubah arah berdasarkan fakta itu ciri analisis yang kuat, bukan kelemahan. Oke, jadi kuncinya fleksibilitas intelektual ya, dan jujur sama data. Nah, setelah kita berhasil milah mana data relevan dan siap kalau data itu ternyata ngubah pandangan kita, gimana cara kita gali lebih dalam lagi buat nemuin cerita utama atau wawasan intinya, biar nggak tenggelam di lautan detail yang mungkin menarik tapi nggak esensial. Disinilah beberapa alat bantu berpikir atau lensa yang sering dipakai alumni McKinsey jadi berguna banget buat mempertajam fokus. Yang pertama, ini terkenal banget, aturan 80-20. Konsep ini kan awalnya dari observasi Vilfredo Pareto di Italia. Dia lihat 80% tanah dipunya 20% populasi, 80% hasil kacang polong dari 20% tanamannya. Secara umum artinya, mayoritas hasil sekitar 80% itu seringnya datang dari minoritas penyebab atau usaha sekitar 20%. Nah, dalam konteks analisis, ini pengingat kuat nih. Jangan anggap semua data atau faktor itu sama pentingnya.
Tugas Anda itu aktif cari, mana sih 20% input bisa pelanggan, produk, masalah, proses, yang ngasilin 80% output, pendapatan, biaya, keluhan, efisiensi. Dengan fokus ke 20% yang vital ini, analisis Anda jadi lebih efisien, rekomendasinya nanti juga lebih nendang dampaknya. Jangan habiskan energi yang sama buat analisis semua sudut. Prinsip Pareto ini emang sering dengar sih. Tapi buat gunain secara sadar pas analisis data, kayaknya butuh disiplin ya. Fokus ke daya ungkit terbesar. Oke, terus apalagi alat bantu lainnya? Alat bantu kedua ini juga ampuh banget. Uji terus kenapa atau so what? Tes. Jadi untuk setiap potongan data, setiap temuan, setiap grafik yang Anda bikin, latih diri buat terus tanya, terus kenapa? Apa signifikansi praktisnya? Implikasinya apa buat keputusan? Apakah ini ngarah ke tindakan konkret atau rekomendasi yang jelas? Ini kayak filter yang kejam tapi efektif gitu. Misain mana observasi yang cuma menarik aja secara akademis sama wawasan yang benar-benar bernilai buat masalah yang dihadapi. Ada contoh di buku, seorang alumni pakai MS Access buat uji klaim karyawan soal potensi hemat dari ubah proses retur barang. 2 menit aja, analisisnya nunjukin potensi hemat cuma $4.000, padahal targetnya $400.000. Jawaban terus kenapa jelas banget kan? Ide ini nggak layang dikejar, dampaknya kekecilan. Uji ini maksa kita hubungin analisis sama hasil akhir. Wah, saya suka nih ide filternya. Biar nggak kejebak analisis paralisis ya. Analisis terus tapi nggak sampai kesimpulan yang bisa ditindaklanjuti. Oke, jadi aturan 80-20 buat fokus, uji terus kenapa buat relevansi, ada lagi. Yang ketiga, ini sering melibatkan intuisi yang udah terasah adalah lakukan pemeriksaan kewajaran atau sanity check. Jadi setelah dapat hasil analisis, terutama yang angka-angka ya, kuantitatif, coba mundur selangkah. Lihat gambaran besarnya. Angka-angka ini rasanya bener nggak sih secara umum? Masuk akal nggak dalam konteks bisnis atau dunia nyata yang Anda pahami? Contohnya Bill Ross waktu di GE. Dia pernah raguin hasil analisis stafnya bukan karena hitungannya salah, tapi karena implikasinya terlalu luar biasa. Dunia bakal kelihatan beda banget katanya kalau angka itu benar. Ini mendorong cek ulang asumsi. Sama juga Bob Buxbaum dari Dick Blick ngingetin, dalam banyak keputusan bisnis yang dibutuhin itu bukan presisi matematis sampai desimal terakhir, tapi arah yang benar. Kesimpulan Anda secara umum ngarah ke jalur yang tepat nggak? Jangan sampai bikin rekomendasi yang logis di kertas, tapi aneh atau nggak mungkin di dunia nyata. Ini poin yang menarik banget buat saya. Dari penjelasan Anda soal 80-20, so what, sanity check, terus keharusan ubah hipotesis kalau data bilang lain, kayaknya ada pesan tersembunyi ya, bahwa analisis data itu sepenting apapun, ada batasnya sendiri. Angka aja nggak pernah cukup gitu. Anda nangkapnya pas banget. Ini salah satu wawasan kunci dari bab ini. Sadarilah batasan analisis. Analisis mau kuantitatif atau kualitatif, itu alat yang luar biasa kuat. Buat kasih dasar objektif, ngurangin ketidakpastian, nerangin pilihan. Tapi, ya itu, dia cuma bawa Anda sampai titik tertentu. Pada akhirnya, terutama buat keputusan kompleks atau strategis, apa yang disebut judgment, nah ini, kemampuan ambil keputusan bijak berdasarkan pengalaman, intuisi, pemahaman konteks yang lebih luas, pas data sendiri belum cukup kasih jawaban pasti, itu yang harus ambil alih. Mengutip pemain baseball Yogi Berra, kalau Anda sampai di persimpangan, ya ambil jalannya. Analisis itu kasih peta, tapi kadang Anda harus putusin belok mana berdasarkan rasa Anda sama medannya. Tapi ini bukan berarti kita bisa seenaknya ngabaikan analisis terus langsung lompat ke kesimpulan pakai firasat aja kan? Oh, sama sekali enggak. Justru sebaliknya, melewatkan analisis yang cermat itu resep buat keputusan buruk. Mentalitas siap tembak baru bidik itu bahaya. Analisis yang solid itu tetap krusial. Bukan cuma buat bentuk judgement yang lebih baik, tapi juga, nah ini penting banget, buat mendukung dan mengomunikasikan solusi atau rekomendasi Anda ke orang lain. Anda perlu basis fakta yang kuat buat meyakinkan pemangku kepentingan, dapat dukungan mereka. Bill Ross nekenin lagi, eksekutif itu perlu bisa dokumentasiin alur pikirnya, termasuk analisis di baliknya, biar bisa bawa seluruh organisasi bareng-bareng dalam perubahan. Jadi, analisis itu fondasi esensial, tapi jangan pernah anggap itu jawaban akhir yang mutlak. Oke, jadi kita udah lewatin proses internal nih.
Nyaring data, uji hipotesis, terapin 82.2, dan so what? Lakuin sanity check, dan paham peran serta batasan analisis dalam bentuk judgment. Pemahaman internalnya udah mulai kebentuk nih, tapi pemahaman ini kan nggak banyak gunanya ya kalau cuma disimpan di kepala kita atau di laporan tebal yang nggak dibaca. Iya kan? Sekarang gimana kita ubah pemahaman internal ini jadi sesuatu yang bisa dijual, diterima, dan yang paling penting ditindaklanjuti sama orang lain, klien, manajemen, atau tim kita. Kita masuk ke bagian kedua nih, menciptakan hasil akhir berupa solusi dan cerita. Tepat. Kita beralih dari paham buat diri sendiri, jadi merumuskan buat orang lain. Di sini prinsip pemandunya geser. Jadi pastikan solusi yang Anda tawarkan itu benar-benar cocok sama klien atau audiens Anda. Ini krusial banget. Ide paling brilian, analisis paling canggih sekalipun, jadi nggak relevan kalau organisasi yang dituju nggak punya kapasitas, kemauan, atau konteks yang pas buat nerima dan nerapinnya. Ingat pepatah, manajemen itu kayak politik juga, seringnya seni tentang apa yang mungkin, the art of the possible. Solusi efektif itu, ya solusi yang realistis dan bisa diimplementasiin di dunia nyata klien itu. Gimana caranya kita bisa mastiin kalau solusi yang kita rancang itu pas atau sesuai sama klien? Faktor apa aja nih yang perlu jadi pertimbangan utama di sini? Alumni McKinsey berdasarkan pengalaman mereka, nekenin 2 lensa utama buat uji kesesuaian solusi. Pertama, lihat dari kacamata prioritas klien. Coba adopsi yang kadang disebut fokus CEO. Kira-kira apa sih 5-6 isu paling mendesak atau tujuan strategis utama yang lagi dipikirin pimpinan organisasi atau klien Anda? Terus tanya, gimana rekomendasi spesifik saya ini secara langsung kasih nilai tambah value added yang signifikan ke salah satu prioritas itu? Apakah hasil atau dampak yang diharapkan dari implementasi solusi ini benar-benar sepadan sama investasi waktu, uang, sumber daya yang dibutuhin? Contoh dari Jim Bennett di KeyCorp itu relevan banget. Waktu timnya usulin proyek gudang data $8 juta, dia langsung tantang mereka buktiin gimana proyek itu bakal hasilin dampak bisnis minimal 10 kali lipat biayanya. Fokusnya harus selalu ke dampak buat klien, bukan keindahan intelektual analisis Anda. Kutipan penting di sini. Jangan tanya apa arti analisismu bagimu, tanyakan apa artinya bagi klienmu. Oke, fokus pada nilai tambah real dari perspektif prioritas klien. Itu lensa pertama. Terus lensa kedua buat mastiin kesesuaian apa? Lensa kedua adalah hargai dan pertimbangkan batasan kemampuan klien. Ini pertanyaan soal kapabilitas implementasi. Secara realistis, organisasi ini mampu nggak ngejalanin rekomendasi Anda? Pikirin berbagai aspek. Punya SDM dengan skill yang dibutuhin nggak? Sistem dan teknologinya dukung nggak? Gimana struktur organisasi dan proses kerja sekarang? Budaya perusahaannya kondusif. Dan jangan lupa faktor eksternal. Kondisi pasar gimana, pesaing ngapain, ada potensi perubahan regulasi yang bisa hambat nggak? Idealnya sih, analisis mendalam yang Anda lakuin di tahap sebelumnya udah punya kasih jawaban soal pertanyaan kapabilitas ini. Contoh dari Paul Kenny di GlaxoSmithKline soal model analisis penyakit itu instruktif banget. Dia sengaja hindarin model spreadsheet yang kompleks banget berlapis-lapis, meskipun mungkin teknisnya lebih akurat. Dia milih model satu halaman yang lebih simple, transparan, fokus cuma ke pendorong utama bisnis. Kenapa? Biar audiensnya, para manajer bisa beneran paham cara kerjanya, bisa mainin asumsi, merasa punya model itu, bukan malah terintimidasi sama rumitnya. Jadi, jaga solusi tetap simple, relevan, dan bisa dipahami audiens, itu kunci biar bisa diadopsi. Jadi, 2 kunci utama ya, relevan sama prioritas klien dan realistis sama kemampuan klien. Pesannya kayak tentang empati dan pragmatisme gitu ya. Nah, gimana semua pertimbangan ini, pemahaman data internal, fokus ke klien, sadar batasan, akhirnya kita wujudkan pas kita perlu sajikan temuan dan rekomendasi kita ke orang lain. Nah, disinilah kita masuk ke ranah bercerita atau storytelling. Setelah Anda punya substansinya, fakta, analisis, solusi yang pas, Anda perlu kemas itu jadi sebuah narasi yang menarik dan meyakinkan. Buku ini pakai analogi cerita Raja Arthur yang bagus. Materi dasarnya sama kan, legenda Inggris abad pertengahan. Tapi gimana Sir Thomas Malory, T.H. White, kelompok komedi Monty Python, atau sutradara film Excalibur nyeritainnya lagi itu beda banget. Masing-masing nyesuaiin penceritaan, penekanan, gayanya sama audiens, dan tujuan spesifik mereka. Analogi yang menarik.
Jadi kita ini kayak para pencerita itu ya, tapi mungkin tanggung jawabnya beda ya. Kita kan nggak lagi nulis fiksi. Tepat sekali. Tanggung jawab utama Anda dalam konteks bisnis adalah kejujuran intelektual. Anda bukan pencerita yang bebas manipulasi fakta demi plot. Tujuan Anda itu buat nambah nilai, buat bantu klien wujudin perubahan positif, bukan sekedar hasilin laporan yang keren atau menang argumen. Sebuah ide, secemerlang apapun, nggak ada artinya kalau nggak dapat dukungan buy-in, yaitu penerimaan dan komitmen dari orang yang bakal ngejalaninnya, dan nggak berhasil diimplementasiin secara efektif. Lalu gimana kita bangun narasi bisnis yang kuat dan jujur ini? Gimana kita bercerita dengan data secara efektif? Ini soal seleksi dan struktur. Anda perlu secara sadar pilih fakta-fakta dan argumen kunci yang paling kuat mendukung hipotesis akhir Anda, yang tentu aja udah Anda uji dan sesuaikan berdasarkan semua temuan, termasuk yang bertentangan di awal kan? Fakta-fakta ini harus disusun logis biar alur cerita atau argumen utama Anda maju. Sama pentingnya, Anda juga harus berani ilangin detail-detail atau analisis sampingan yang meskipun mungkin menarik buat Anda, nggak esensial buat pesan utama. Yang gitu malah berpotensi bikin bingung atau ngalihin perhatian audiens. Sekali lagi, ini bukan soal nyembunyiin bukti yang berlawanan. Bukti itu harusnya udah Anda pakai buat bentuk ulang hipotesis Anda di tahap pemahaman internal tadi. Ini lebih ke soal menciptakan kejelasan, fokus, dan dampak dalam komunikasi Anda. Pilih amunisi terbaik Anda, sampaikan dengan runut. Oke, jadi kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini ya, menafsirkan hasil itu proses yang jembatanin dunia analisis data, yang seringkali rumit, sama dunia tindakan nyata yang butuh kejelasan dan keyakinan. Ada perpaduan antara sains, analisis cermat, uji hipotesis, dan seni penilaian, pemahaman konteks, penceritaan. Anda perlu nyelam ke data, tapi juga perlu tahu kapan harus naik. Lihat gambaran besarnya, tanya, terus kenapa? Dan yang paling penting, nyesuaiin semuanya sama realitas penerima pesan Anda. Persis, ini siklus yang jalan terus. Tanya terus kenapa buat mastiin relevansi, lakuin pemeriksaan kewajaran biar tetap berbumi, hargai batasan analisis dan juga batasan klien, dan selalu coba lihat dari sudut pandang mereka yang bakal nerima dan ngejalanin rekomendasi Anda. Fokus akhirnya bukan di laporan yang sempurna, tapi pada dampak positif yang bisa dihasilin di dunia nyata. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Tadi kita udah bahas gimana aturan 80-20 bisa bantu fokusin analisis dan prioritasin rekomendasi. Sekarang coba deh luangkan waktu sejenak buat refleksiin proses pengambilan keputusan Anda sendiri, baik di kerjaan maupun aspek hidup lain. Pas Anda ngolah informasi atau lakuin analisis, dari mana biasanya datangnya 80% nilai atau wawasan terpenting itu? Apa mungkin ya, kalau Anda terapin prinsip 80-20 ini secara lebih sadar, lebih sistematis pada cara Anda nyaring dan nafsirin informasi sehari-hari? Anda bisa nemuin jalan pintas ke pemahaman yang lebih dalam dan keputusan yang lebih berdampak lebih cepat. Sebuah refleksi yang menarik itu untuk dicoba. Itulah pembahasan mendalam kita kali ini tentang sendi dan sains menafsirkan hasil analisis mengacu pada bab 4 dari The McKinsey Mind. Semoga memberikan perspektif dan alat bantu yang berguna buat Anda. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.